itu adalah usia dengan penuh teka-teki. Kita mulai ngerasa pengen tahu banyak hal, apa arti hidup, apa tujuan hidup. Kita mulai rebel, berontak. Mungkin akan mulai ngerasain rasa sakit baru ya. Rasa kecewa, drama percintaan yang baru, drama pertemanan yang baru. Menariknya, untuk generasi alfa, mereka tuh berusia 17 tahun, tepat di masa perubahan teknologi yang sangat signifikan. Jadi usia 17 di tahun 2027 nanti, buat generasi alfa, itu bukan cuma dapat KTP, bukan cuma jadi label dewasa doang gitu di mata negara, tapi juga 2027 itu akan jadi penanda bahwa realita dunia itu udah berubah dengan sangat amat cepat. Makanya 2027 ini unik, soalnya Gen Alpha ini bukan hanya mulai hidup sendiri, mulai ke dunia kuliah, mulai masuk ke dunia. Yang kedua adalah akan ada dan sudah ada sebenarnya revolusi finansial, di mana blockchain bakal jadi mainstream. Dan Bitcoin, kalau lo punya satu Bitcoin aja itu bisa bikin lo bebas secara finansial. Dan karena banyaknya perubahan teknologi, gua rasa gua perlu bikin video ini. Video ini adalah pesan dari gua Gen Z awalnya yang harusnya nanti udah kepala 3 di tahun 2027 untuk generasi Alpha yang mungkin sekarang masih umur 15 tahun. Semoga nanti ketika lo umur 17 tahun 2027 lo bakal nonton video ini dan ya kita bisa look back bareng-bareng. Buat lo yang Gen Z dan milenial yang nonton, ya semoga video ini juga bisa jadi bahan pelajaran ya. Siapa tahu ada hal yang bisa dievaluasi dari hidup lo. Gua bakal ngebahas perkembangan teknologi, gimana itu ngaruh ke cara manusia, terutama anak muda melihat arti kehidupan, dan gimana cara supaya lu, terutama yang generasi alpha, itu bisa siap buat kedepannya. Welcome to kelas kehidupan. Gue yakin banyak dari lo yang milenial atau Gen Z pasti pernah ngeliat anak yang seperti di video barusan. Buat generasi alpha, mungkin lo adalah anak tersebut. I said bye-bye. Masalahnya gini, generasi alpha itu tumbuh besar dengan iPad, smartphone, dan kita bisa lihat sekarang Gen alpha itu based on data ya, based on laporan dari para guru-guru. Dan ini datanya scientific, bisa teman-teman cek ya. Pertama, banyak Gen alpha yang kesulitan sama skill basic, hal-hal yang basic yang bisa dikerjain sama Gen Z, sama milenial, kagak bisa dikerjain Gen alpha. Pertama, nggak bisa baca dan nulis. Kedua, nggak bisa ngitung. Ketiga, banyak dari mereka punya tangan, tapi otot tangannya kurang terlatih buat nulis secara fisik. Dan yang keempat, mereka ini Gen alpha tidak bisa fokus, attention span-nya rendah. Dan ini jujur gue bisa bilang iya ya, karena gue beberapa kali ngisi acara di UNIF, ngisi acara di SMA. Well, it's totally different daripada ketika gue pas dulu SMA maupun mahasiswa. Yang kedua, banyak dari Gen Alpha ini yang kemampuan mikir kritis dan kemampuan berinteraksi sosialnya sangat kurang. Kita bisa lihat dari tes PISA yang terus berkurang, dan kita bisa lihat juga dari tes bahasa dan kemampuan mikir kritisnya ini Gen Alpha cenderung lebih rendah. Yang ketiga, interaksi sosial ya. Ini jadi tantangan banget buat Gen Alpha. Kenapa? Karena banyak Gen Alpha bergaul di dunia maya, lebih banyak sibuk sama sosmed, lebih banyak sibuk sama HP. Akhirnya apa? Banyak Gen Alpha yang kurang empati, kurang peka, nggak bisa baca ekspresi wajah orang. Dan banyak juga Gen Alpha yang kalau ngobrol nih ya, itu ngikutin cara orang ngobrol di internet, termasuk istilah-istilah brain rot ya, EDD, mewing, dan lain-lain. Cara komunikasi udah berubah drastis. Yang keempat, kita bisa lihat Gen Alpha juga gampang ngambek, gampang tantrum. Apalagi kalau hal yang dia lagi sibuk, misalnya gadgetnya diambil, dia bisa tantrum, bisa marah banget. Anger managementnya mungkin bisa dibilang lebih kurang ya. Semua serba instan, jadi banyak yang kurang bisa sabar kalau di realita atau di dunia nyata. Dan rata-rata kalau ada masalah ngapain? Menghindar, cabut, pasif agresif, atau malah hilang aja gitu sih. Akhirnya jangan heran kalau banyak Gen Z, termasuk Gen Alpha, yang masalah kesehatan mentalnya itu naik terus. Pertanyaannya sekarang, ini siapa yang salah? Apakah karena kemajuan teknologi? Apakah karena parenting yang buruk dari para milenial dan Gen Z? Well, bisa jadi semuanya. Bahkan kalau kita lihat ya, Steve Jobs sendiri, inovator ya, yang bikin iPad pertama kali. Apa dia bilang? Katanya dia bakal ngelarang anaknya sendiri pakai gadget itu, karena dia tahu bahwa gadget itu tuh adiktif. Tapi bukan berarti lu sebagai Gen Alpha lu punya masa depan yang suram banget ya. Karena teknologi itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa jadi ancaman, tapi bisa jadi peluang besar yang bisa bikin lo kaya, lo sukses kalau lo tahu cara pakainya dengan benar. Di chapter berikutnya kita bakal bahas gimana cara lo bisa manfaatin teknologi buat hal positif dan siap ngadepin tantangan sebagai orang yang sudah punya KTP, sudah usia 17 tahun. Gue
perlu state lebih keras ya. 2027 itu bakal beda. Usia 17 memang fase transisi yang besar, tapi bakal lebih besar lagi karena di tahun 2027 ini lu harus sadar ya, dunia yang bakal lo injek pas mulai nyemplung ke dunia kuliah dan kerja itu bakal beda jauh. Mungkin 180 derajat berbeda sama dunia yang dialamin oleh Gen Z sama bokap nyokap lo apalagi. Memang bakalan sama polanya ya. Lu bakal mulai ngekos, lu bakal mulai kuliah, lu bakal mulai magang, lu bakal mulai kerja. Tapi di sini jangan lupa ada banyak hal yang terjadi. Saingan di dunia kerja bakal makin gila banget. Skill-skill yang dulu jadi andalan, kayak misalnya ngitung cepat pakai sempoa atau ngafalin pekerjaan impian lu mungkin akan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Dan lu harus sadar itu. Apalagi kalau dari kecil lu udah kebiasaan dapat informasi instan dari Google ya, atau tugas sekolah dibantuin AI. Kemampuan lu buat mikir kritis beneran, mecahin masalah di perusahaan, dan ngeluarin ide-ide yang original itu bisa jadi tumpul. Padahal justru skill ini yang bakal bisa jadi senjata utama lu buat bersaing sama orang lain, atau malah berkolaborasi dengan AGI atau robot ini. Lu nggak bisa cuma jadi penonton atau pengguna teknologi doang tanpa harus mikir. Lu harus jadi pemikir, lu harus jadi kreator, lu harus kreatif. Yang kedua, medsos, komunitas online dan identitas digital itu bakal makin penting ke depannya. Dunia maya sudah jadi rumah kedua buat lu, buat para Gen Alpha. Tapi jangan bayangin rumah kedua yang cuma buat update status atau pamer foto liburan. Ini lebih dari itu. Medsos itu bakal ngebentuk cara kita ngeliat dunia. Algoritma di dalamnya itu bakal ngubah cara kita berinteraksi. Bahkan bakal ngubah cara kita ngebangun identitas diri kita. Kenapa? Karena algoritma medsos itu pinter banget ngasih lo konten yang lo suka. Kedengerannya memang enak. Lu suka nge-like video seksi, yang masuk video seksi lagi. Lu suka nge-like konten finansial, yang masuk konten finansial lagi. Tapi lu jadi kayak hidup dalam gelembung, cuma denger suara-suara yang sependapat sama lu. Ini bisa jadi bikin pikiran lu sempit, lu susah nerima perbedaan, dan gampang banget kemakan hoax. Jadi gampang terombang-ambing oleh opini orang. Contoh, Indonesia gelap, emang beneran gelap? Atau ada agenda tertentu di sana? Atau memang beneran gelap ya? Gimana sih sebenarnya kondisi politik dan ekonomi Indonesia? Itu contoh satu. Contoh lain, kabur aja dulu. Positif atau negatif ke luar negeri itu? Bener gak sih hidup di luar negeri itu enak? Atau malah nggak enak? Bener gak sih gaji itu bisa besar di luar negeri? Gimana sih persaingan di sana? Well, respons lo di kedua isu ini itu akan sangat bergantung dengan apa? Dengan apa yang muncul di FYP lo. Tapi kalau FYP lo jelek, lo cuma ngikut FYP doang, cuma condong ke satu sisi aja tanpa ngeliat sisi yang lain, sampai mungkin ke bawah-bawah marah-marah dan FOMO, ya jadinya gampang banget lah digerakin sama entitas-entitas eksternal ya, untuk ikut marah-marah juga, atau untuk ikut ngedukung hal yang sebenarnya gak oke. Yang ketiga, cara lo ngeliat duit itu bakal sangat amat berbeda dengan generasi sebelumnya. Sekarang, teknologi blockchain dan aset kripto, kayak Bitcoin misalnya, itu yang banyak dibahas adalah tentang investasi. Gimana cara investasi di sana, gimana caranya cepat kaya, gimana tahun depan gue bisa doubling income. Tapi di teknologi di belakangnya itu jarang sekali dibahas. Itu nggak viral, jarang dibahas. Simply karena apa? Karena banyak orang lebih tertarik sama mindset instan. Ini nggak salah ya untuk belajar investasi dan lain-lain, tapi lu harus tahu lebih dalam. Ini tuh revolusi yang jauh lebih deep daripada hanya sekedar aset investasi aja gitu. Cara kita transaksi, konsep ownership, semuanya bakal berubah di tahun 2027 ya. Harusnya itu jadi permulaan. Kita harus udah tahu tentang hal ini, tentang desentralisasi, tentang gimana nanti finansial bakal lebih transparan. Gak melulu bergantung sama bank konvensional, atau bahkan aturan negara tertentu pun tidak bisa mengatur flow uang yang masuk ke blockchain. Pesan gua buat lo yang sekarang udah masuk ke dunia kripto, jangan lupa lo butuh pemahaman yang kuat. Lo nggak bisa ikut-ikutan tren, nggak bisa kalau lo nggak ngerti dasar-dasar ilmu finansial, dan kalau lu nggak ngerti risiko dan bahayanya aset-aset digital kayak gini yang memang sekarang belum diregulasi banget. Memang peluangnya besar, tapi belajarnya jangan lupa butuh waktu. Please jangan FOMO, learn the basics. Intinya, realita hidup sekarang itu bakal jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Masih banyak lagi tekanan sosial yang makin beragam ke depannya. Kita bakal ngomongin soal perubahan dunia digital yang bergerak sangat cepat. Di satu sisi memang ada tantangan, tapi juga ada harapan dan peluang yang besar. Kalau dengan lu denger ini, lu udah kewalahan, it's okay kok, wajar, karena memang teknologi ini berjalan sangat amat cepat. Terus pertanyaannya adalah, harus gimana? Apa sih yang bisa kita lakuin di umur 17 buat nyiapin masa depan? Yang bisa kita lakuin sebenarnya adalah simple, siapin tujuan hidup kita. Generasi Alpha punya cara pandang yang berbeda soal tujuan hidup. Syukurnya mereka-mereka ini, generasi Alpha, itu nggak cuma mikir soal materi atau kesuksesan finansial saja ya, tapi mulai nyari makna yang lebih dalam dan lebih luas. Dan menurut gue ini bagus, karena hidup itu bukan cuma soal duit, bukan cuma soal cuan. Gen Alpha itu kalau kita lihat dari riset, mereka peduli dengan banyak hal.
Kayak misalnya pertama passion, kedua relationship, ketiga komunitas, keempat isu sosial, kelima teknologi yang jadi temannya mereka dari kecil. Sayangnya peduli doang itu nggak cukup. Di era kapitalisme seperti sekarang, kita tetap perlu ngasah skill kita juga. Biar lu bisa siap di usia 17 ini sampai dewasa, apapun yang terjadi di dunia. Biar improve lu jadi lebih mantep. Nah, kalau gue jadi umur 17 tahun lagi, apa sih yang bakal gue lakuin? Pertama, gue bakal ngelakuin hal yang sama seperti yang gue lakuin dulu, yaitu gue bakal belajar cara nulis. Gue bakal belajar cara mencatat sesuatu dengan benar. Nulis tuh bisa tentang apa aja, apa yang lo rasain, apa yang bikin lo seneng, apa yang bikin lo khawatir, apa yang bikin lo sedih. Supaya apa? Supaya lo bisa mengenali diri lo. Karena umur 17, apa yang harus dilakuin? Ya kenali diri, lo ada potensi di mana. Gue sendiri mulai nulis sejak usia 15 tahun ya. Mulai dari pertama gue bikin blog dulu, terus kedua gue banyak ikut lomba nulis juga. Pas gue pertama masuk UI, gue juga nulis juga, bahkan perjalanan gue masuk UI, gue juga nulis kajian pas gue ada di organisasi kampus. Sampai akhirnya gue berhenti melakukan itu semua. Sekarang gue nulis skrip di YouTube yang akhirnya gue bikin gue dapat banyak hal juga dari sini. Gara-gara nulis, gue bisa evaluasi pemikiran gue, tujuan hidup gue yang of course terus berubah. AI memang ada buat ngebantu kita nulis, tapi tetap kita kudu belajar nulis, kita belajar logic ya, buat mengasah logic, mengasah critical thinking, dan buat bahan evaluasi juga ya, buat kedepannya. Jadi nulis itu penting banget menurut gue. Meskipun sudah ada AI yang bisa ngebantu lo nulis. Kedua, jangan lupa belajar ngobrol dan berteman. Entah itu lo sama teman dekat, sama keluarga, sama mentor. Sharing, ngobrol itu penting banget. Mereka bisa ngasih perspektif baru teman-teman lo ini, bukan sekedar tempat curhat. Teman itu penting karena di generasi sekarang udah makin banyak orang ngerasa kesepian, gak punya teman, depresi. Generasi alpha katanya sih oke ya, ngebangun pertemanan digital. Tapi ya kita lihat makin banyak sekarang orang jomblo, orang kesepian bertahun-tahun. Jadi pas lo ngampus atau pas lo kerja, jangan lupa berteman, jangan lupa ngobrol. Karena ketika AI sudah mengambil semua pekerjaan manusia, manusia mau ngapain lagi selain ngobrol ya, selain aktivitas sama orang terdekat, ya kan? Atau ya minimal lo ngobrol sama AI, ngobrolnya bener. Jadi jangan lupa belajar ngobrol dan berteman. Yang ketiga, jangan cuma fokus ke hal-hal yang besar. Fokus juga ke hal-hal yang kecil. Kadang kita tuh ngerasa overwhelmed gitu sama dunia, karena kita mikirin hal besar terus. Coba deh, mungkin sesekali belajar bersyukur. Nikmati momen kecil yang sederhana. Dengerin lagu favorit, jalan santai, ngopi bareng temen. Iya, kita tahu rumah makin mahal, kita tahu inflasi, kita tahu Indonesia gelap. Tapi bukan berarti semua hal-hal besar itu jadi bikin lu harus ikutan stres juga. Santuy aja, nikmati momen. Gak ada salahnya luangin waktu 30 menit lah sampai sejam buat enjoy life gitu. Syukuri apa yang ada, karena hidup ngapain gitu kalau buat stres doang, ya kan? Nah, yang keempat, ini yang terakhir, kita harus belajar adaptasi dengan perubahan teknologi dan perubahan dunia yang makin cepat. Di 2027 nanti, bisa jadi orang nggak akan sadar seberapa cepat perkembangan semua teknologi. Bisa jadi ada teknologi baru juga. Nah, ketika orang lain sudah gemeteran, ya, ketika orang lain bilang, oh gua nggak percaya, udah cabut duluan, lo harus jadi orang pertama yang bisa dan jago di teknologi baru itu. 1% masih ada sampai sekarang, setelah bertahun-tahun. Itu ada karena apa? Karena kita terus berinovasi. Minimal sebagai orang di 17 tahun, kalau gue balik lagi, minimal lu harus join komunitas yang fokus ke teknologi terbaru atau yang fokus buat tingkatin kualitas diri. Contohnya apa? Banyak ya. Salah satu brand yang gue punya ada The Futurist Gen Z, ada di Instagram. Ada juga komunitas 1% gitu ya, kalau di luar kampus. Di dalam kampus, join BEM atau enggak? Ya tergantung. Kira-kira BEM itu bisa jadi bagus apa enggak buat lu. Kenapa? Karena dengan join komunitas, lu bisa punya berbagai kegiatan, baik itu online maupun offline. Lu bisa jadi kepaksa juga ngebahas hal-hal baru. Ya makanya jadi buat lo yang tertarik, lu bisa join komunitas 1%. Hidup di usia 17 tahun memang akan penuh teka-teki. Lu sekarang lagi ada di persimpangan antara nanti lu mencapai mimpi lu atau lu stuck di realita sekarang. Lu nggak berkembang lah. Antara harapan dan rasa ragu. Tapi inget, nggak apa-apa kok bingung dan rasa campur aduk. Itu nggak apa-apa. Itu justru bagian dari proses lu untuk pendewasaan. Arti hidup itu nggak cuma dapetin semua yang lu mau, nggak cuma dapetin uang yang banyak, tapi juga gimana lu bisa nikmatin perjalanannya gitu. Belajar dari kegagalan dan terus nyari makna yang pas. Yang paling penting, kalau saran gue sih, mungkin ya mulai jangan jalan sendiri. Cari orang-orang yang dengan minat yang sama yang bisa support lu supaya perjalanan lu mungkin gak seberat itu. Ingat, umur 17-an itu masa eksplorasi, dan eksplorasi itu proses. Dan yang namanya proses itu memang tidak linear. Bisa naik 1%. Dan buat para generasi alpha yang mendengar, semangat. Buat teman-teman Gen Z dan milenial yang seumuran dengan gua, ya semangat juga. Kita bakal melewati ya revolusi ya untuk menjadi dunia baru di tahun 2027. Oke, gue Evan 1%. Well, thanks.